Selamat malam, Romo Ramani dan Kaldiana Mita, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 5 di hari Senin tanggal 26 Desember. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Malam ini kita akan melanjutkan bab 5 part yang ke-15. Nah, sebelum kita memulai kelas malam ini, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Boleh dibantu sama Pak Hendra, mewakili kita, membacakan nama Karapata. Pada Pak Hendra, saya silakan. Baiklah, terima kasih, Cilusi. Selamat malam, Romo, Ramani, Bapak, Ibu. Marilah kita memulai kelas ini dengan membaca nama Karapata dengan sikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Cilusi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya kita memulai kelas malam ini kepada Romo Ruby. Saya silakan. Ya, terima kasih Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari Senin tanggal 26 ya, tanggal 26 Desember, Senin terakhir, karena Senin depan kita sudah menghujung tahun baru. Kita akan mengakhiri Senin akhir di tahun 2022 ini dengan berbuat kebaikan. Kita akan mengulang kembali pelajaran Abhidhamma Sanggaha kita. Namun sebelum itu, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada guru kita Sama Sambuddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang sekali kita hari ini bisa ketemu kembali di saat yang lain sedang sibuk dengan liburannya. Kita liburannya di rumah saja, belajar belajar Abhidhamma ya, dengan senang hati, karena senang belajar Abhidhamma dengan senang jalan-jalan sama, kan kemarin kita sudah bahas itu ya. Teman-teman, kita hari ini memasuki tentang kama wacara ya, belum ya, kalau tidak salah ya. Kita belajar yang berikutnya, yang kedua. Karena kan kama itu, masih ingat nggak? Kama itu dibagi berapa ya kemarin? Masih ingat? Kan ada kama, ini kan kita sedang membicarakan kama dari nomor 4 ya, kalau tidak salah. Kama yang berapa yang kita bahas? Kan kama itu kan ada 4 macam, ada 4-6 kelompok ya, masih ingat ya? Takutnya teman-teman lupa nih ya. Kan kama itu dibagi menjadi berapa macam? Masih ingat? Kelompok kama, kan kama, kita belajar kama kan di bab 5 kan. Nah, kita kan sudah pernah belajar kelompok kama. Yang pertama itu berdasarkan fungsi kica ya. Kica berdasarkan fungsi kama yang di dalamnya ada janaka kama dan sebagainya kan. Janaka kama, upatambaka kama, lalu upapilaka dan upagataka, kita pernah belajar itu ya. Lalu kita pernah melihat dari fungsi. Yang kedua kita belajar kama berdasarkan dari hasil. Ya, dari hasil atau buah. Yang dalam Abhidhamma namanya paka dana pariyaya ya. Paka dana pariyaya. Nah, pariyaya catuka. Jadi ini kita bisa melihat hasilnya dari mana saja, garuka kama gitu ya. Kama yang berat, ada asanya kama, kama menjelang kematian, ada acinya kama, kama kebiasaan, dan yang terakhir ada katata kama atau kama cadangan. Kita sudah bahas itu ya. Lalu yang ketiga kita sudah bahas yang namanya pakakala.
Pakakala. Berarti Pakakala Catuka ini berarti membahas berdasarkan waktu ya. Dan waktu kita sudah bahas juga kemarin terkait dengan Dita Dhamma Wedania Kama. Terus kita bicara Upa Paja Wedania Kama gitu kan. Kita sudah belajar juga terkait dengan Apara Wedania Kama dan Ahosi Kama ya. Sudah jelas ya itu ya. Nah hari ini kita sudah belajar yang pertama. Kita berdasarkan tempat nih. Tempatnya. Dan berdasarkan tempat itu dalam Abhidhamma namanya Pakatana. Kita bicara Pakatana. Dan tempat itu kan kita sudah bahas yang pertama adalah kemarin kita bicaranya apa? Aku salah sudah ya. Aku salah kama sudah ya. Aku salah kama sudah kita bahas kemarin. Karena tempat perbuatan buruk ya. Lalu kita bicara yang kedua. Hari ini baru masuk yang kedua nih ya, yaitu kama wacara ya. Kama wacara kusala kama ya. Nah ini kita pelajari. Yang belum kita pelajari masih panjang, ternyata masih belum selesai. Kita akan panjangin ya. Nanti mungkin yang selesai bab 8. Jadi awal tahun kita masuk ke rupa, ini masih kita pelajari ya. Nanti ada rupa wacara, wacara kusala, kama, dan ini adalah arupa wacara kusala kama. Gitu ya. Jadi kita akan pelajari ini nih teman-teman. Yang kedua ya, itu apa namanya? Kama wacara kusala ya. Biar teman-teman tahu ini kan sudah kita pelajari ya. Dan semua dibagi 4 ya. Semua dibagi 4 nih. Dan saya pikir teman-teman lihat lagi lah YouTube-nya ya. Kita nggak akan terlalu lama nanti. Nah sekarang kita bicara yang kedua, yaitu kita sedang berbicara yang kedua tentang apa? Kama wacara, hapus ya. Takut apa salah. Kita bicara kama. Yang kedua adalah kama lingkup apa namanya? Indriya ya, indriawi. Indriawi yang dalam Abhidhamma disebut kama wacara kusala kama. Kusala kama. Kalau yang kemarin kita bicaranya adalah perbuatan buruk, sekarang kita bicara perbuatan baik ya. Dan saya pakai perbuatan baik itu kita selalu menggunakan warna biru gitu ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman nanti bicara tentang kama di lingkup indriawi, tentunya kita bicaranya karma yang terkait dengan kusala, perbuatan baik ya. Dan tentu kalau kita bicara kusala, perbuatan baik, tetap pintunya apa? Ada 3 ya, apa? Waci, kaya, dan mano tentu ya. Pintunya selalu 3. Pintu kama itu selalu 3. Jadi kita tahu nanti yang namanya kama wacara ini itu berkaitan dengan 6 objek. Ya. Kenapa 6 objek? Karena nanti 6 objeknya itu biar teman-teman tahu ya. 6 objek itu kita bicara tentang dana, tentang sila, tentang 6 objek atau berapa objek ya? 6 apa 10? 6 objek itu misalnya kita bicaranya dana, sila, bawana gitu ya. Dana, sila, bawana gitu ya, bawana, meditasi ya. Bawana dan dia munculnya dana, sila, dan bawana ini munculnya di 10 kesadaran. Apa namanya? Dia 10 landasan kebaikan. Dana, sila, bawana, dan segala macam kan ada 10 kebaikan nih. Dan tentu kesadarannya yang kita bahas adalah bulatan yang 8 itu biru ya. Yang disebut sebagai maha kusala ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang mencoba untuk
mencoba untuk apa ya? Kalau kita bicara dengan 6 objek ini kan berarti objeknya kan ada objek mata, telinga, hidung, dan tubuh ya, yang menghasilkan dana, sila, dan seterusnya nih ya. Objeknya kan ada objek rupa, ada objek suara, ganda, dan segala macam ya. Kita pernah belajar itu. Nah, saya ingin melihat kitab, kita bicara di kitab Wibawanitika ya. Di kitab Wibawanitika ini dikatakan bahwa yang disebut sebagai kama lingkup indriawi gitu ya. Menurut kitab Wibawanitika yang disebut kama lingkup indriawi itu terdiri 20 jenis. Ada 20 jenis. Menurut kitab Wibawanitika ya. Dengan bahwa semua karma lingkup indriawi ini baik jalan kama tidak maupun kan kalau kita bicara lingkup indriawi kan ada yang baik ada yang buruk kan kita belajar sini nih. Kalau kita belajar di sini kan kalau kita bicara kama wacara ya lingkup indriawi itu kan ada yang baik ada yang baik tapi juga ada yang buruk kan gitu ya. Ada yang baik dan ada yang buruk. Bahwa semua karma lingkup indriawi itu baik bisa baik jalan karma, bisa baik jalan karma maupun tidak jalan yang tidak baik. Ya, gitu ya. Tapi kita sedang membahas 10 perbuatan baik tapi yang munculnya di Mahakusala. Ya, di Mahakusala 8 nih yang bulatan tadi biru yang saya sampaikan ya. Jadi kita melihat perbuatan baik dari hakiki paramata dhamma. Perbuatan baiknya 10 perbuatan baik, tapi kusalanya, mahakusalanya adalah hanya 8 kesadaran. Ya, sama kayak ini kan, ada 10 perbuatan buruk, tapi kesadarannya ada 12. Yang ini kebalikannya, ada 10 perbuatan baik, tapi kesadarannya hanya 8. Dan kesadaran 8 ini hanya dilakukan oleh lingkup indriawi, dan pasti dia punya 6 objek. Punya 6 objek ya. Mata melihat, hidung ini 6 objek ini ya. Mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, serta pintu batin gitu ya. Tapi kalau kita kalau jadi di dalam kitab Wibawanitika dikatakan dia nggak ngomongin kalau kamawa, dia tidak berbicaranya hanya perbuatan baik. Di Wibawanitika kama lingkup indriawi itu bisa buruk, bisa baik. Kalau menurut kitab Wibawanitika sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan ya. Kalau kita berbicara perbuatan baik, kenapa ada 20 gitu ya? Kenapa ada 20? Sudut pandangannya adalah konvensionalnya adalah 10 ini landasan, ada 10 landasan gitu ya. Ada 10 jalan kama. Jadi begitu dia kenapa jadi 20? Ntar kita bahas ya. Nanti penjelasannya 10 kebajikan, 10 landasan kebajikan apa, 10 jalan kama apa nanti baru kita bicara ya. Seperti itu menurut kitab Wibawanitika. Sekarang kita berbicara tentang 10 landasan kebajikan. Kan 20 ya totalnya. 10 landasan kebaikan. Nah, kita pernah bicara apa? Dana, sila, 10 parami itu apa sih? Dana, sila, bawana, apacaya, wiyawaca, patidana. Kita pernah bilang gitu ya. Waktu di bab 1, patanumodana gitu ya. Masih ingat nggak? Kita hitung dulu satu-satu ya. 10 landasan kebaikan itu, saya pakai biru ya. Jadi yang pertama adalah dana. Dana. Yang kedua sila, kita bicara ya. Yang ketiga adalah bawana. Tadi yang saya sebutkan itu sama teman-teman seterusnya. Yang keempat adalah apacaya. Apacayana. Yang kelima kita bicara weya waca. Weya waca. Yang keenam kita bicara pati dana.
Kalau patidana itu T-nya 2. Pati dana ya. Yang ketujuh kita belajar patanumodana. Gitu ya. Yang ke-8 kita bicara tentang dhamma sawana. Lalu dhamma desana ke-9. Dhamma desana. Dan yang ke-10 tentu adalah ditiju kama. Meluruskan pandangan salah ya. Meluruskan pandangan begitu sebenarnya. Ditiju kama. Nah kita lihat ini. Pengertian terkait dengan dana itu apa sih? Biasanya orang berdana itu apa? Memberi, berderma ya. Berderma. Nah teman-teman. Kalau kita berbicara berderma, maka menurut kitab Wiwawanitika dikatakan bahwa ada yang namanya kehendak untuk melepas. Ini yang penting ya, ada kehendak untuk melepas. Seseorang memberi maka disebut sebagai dia yang berdana. Ya. Nah, tapi ketika seseorang punya kehendak untuk memberi, ternyata ini menjadi pembuka bagi seluruh kebaikan. Jadi orang kalau tidak sempat, nggak pernah gemar berdana, susah untuk melakukan kebaikan yang lain. Jadi dana ini adalah menjadi landasan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka dari itu, kenapa selalu para biku ya mengajarkan untuk biku-biku tertentu ya, mengajarkannya selalu dana gitu ya. Karena itu sebagai landasan untuk melakukan kebaikan. Tapi dalam taraf seseorang yang sudah memahami dhamma lebih tinggi, mungkin ternyata dana itu harus ditopang. Dana itu hanya menopang sila dan sila menopang bawana, gitu ya. Jadi memang ada tingkatannya. Kalau kita bicara yang kedua terkait dengan dan asila itu adalah moralitas. Ya. Atau kita bicara di Indonesia bicaranya akhlak, gitu kan? Akhlak. Kalau orang punya akhlak yang baik berarti dia punya moralitas yang bagus, gitu ya. Nah, kita sekarang melihat definisinya. Bicara moralitas akhlak, maka dia biasanya karma tubuh, karma perbuatannya ya, karma tubuh dan ucapan plus dan ucapannya biasanya baik ya, sempurna lah ya. Karena kalau orang yang menjaga sila dengan baik pasti ucapannya dan perbuatannya pasti akan terjaga gitu ya. Dan pasti tidak akan pernah menyakiti makhluk lain. Ya. Jadi orang yang punya moralitas itu pasti terjaga. Lihat para biku ya, terjaga sekali. Tutur katanya, ucapannya lembut sekali ya. Nanti kita lihat, kita dalami saja ya. Lalu kita bicara bawana itu berarti pengembangan batin ya. Pengembangan batin. Kalau kita bicara pengembangan batin, maka kita harus terus melatih dan menumbuhkan. Jadi menumbuhkan apa? Berlatih plus menumbuhkan dhamma-dhamma. Kalimatnya dhamma-dhamma di sini dhamma-dhamma di sini adalah dhamma-dhamma yang lebih tinggi kalimatnya. Yang lebih tinggi. Karena orang kan kalau mengembangkan meditasi kan dia akan terus konsentrasi, akan fokus dengan vitaka, wicara gitu kan, walaupun dia belum mencapai jhana, tapi kan yang jelas dengan mengembangkan dengan fokus kepada satu objek,
Dia secara otomatis dia telah berlatih dan menemukan kualitas dhamma-dhamma yang lebih tinggi gitu maksudnya ya. Lalu kita berbicara apa cayana. Kalau kita bicara apa cayana, maka apa cayana itu artinya adalah penghormatan. Ya, dan kalau kita berbicara penghormatan, tentu kita pernah belajar yang namanya penghormatan pujaca pujanyanyang itu kan memberikan sikap rendah hati kalimatnya ya. Sikap rendah hati. Yang orang yang suka rendah hati dia pasti akan memberikan penghormatan kepada orang lain ya. Dan penghormatan kepada orang lain. Gitu ya. Dan tentu melalui apa? Melalui tubuh dan ucapan. Tubuh dan ucapan. Karena mereka yang sudah kan kita kalau kita menghormatkan kan kita membubuhkan tangan, mengucapkan terima kasih gitu kan. Itu kan satu hal yang baik. Lalu kita bicara weyawaca. Apa itu weyawaca? Pelayanan. Weyawaca adalah pelayanan. Pelayanan kepada apa sih ini? Gitu kan? Ya, aktif. Seseorang itu harus aktif melakukan tugasnya. Tugasnya dan kewajibannya. Ya, dan kewajibannya. Jadi yang namanya kita bertugas, kalau kita ditunjuk sebagai umat, sebagai romo, sebagai apapun, kita harus melakukan dengan tanggung jawab dan melayani dengan baik. Ya, makanya disebut termasuk karma baik. Nah, patidana ini di umat Buddha bilangnya membagi jasa kebaikan ya atau pelimpahan jasa. Kita adalah persembahan jasa-jasa kebaikan ya. Mungkin itu yang lebih tepat. Karena kalau namanya patidana ada pelimpahan jasa, jasanya kan belum tentu baik ya, gitu loh. Tapi kalau kita mendefinisikan bahwa patidana adalah persembahan jasa-jasa kebaikan, maka itu akan lebih tepat. Seseorang bisa memberikan jasa kebaikan yang dihasilkan dalam rangkaian kesadaran dan dia mempersembahkannya kepada makhluk lain, gitu ya. Ini adalah apa sih? Persembahan kebajikan. Persembahan kebajikan kepada makhluk lain, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat patanumodana. Patanumodana adalah kebahagiaan, ungkapan kebahagiaan atas kebaikan orang lain. Gitu. Jadi kalau Anda sudah melakukan ungkapan kebaikan atau kebahagiaan atas keberhasilan makhluk lain, ucapan ulang tahun, ucapan apapun ya kepada orang yang baru mencapai taraf peningkatan karir misalnya, atau sedang buka usaha atau apapun memberikan dukungan, maka ini adalah sebagai sebuah kebaikan ya. Dan ini harus artinya Anda harus bahagia atas jasa kebaikan ini dan harus mengucapkan kata sadu kita nih. Makanya ketika ada orang berbuat baik kita bilang sadu ya. Sadukara, kalimat bahasa Palinya namanya sadukara, makanya ada kalimat sadu. Sadukara ini bahasa Palinya. Di Indonesia jadi sadu ya. Ungkapan sadukara atau sadu ini adalah ungkapan kebahagiaan atas kebaikan yang dibagikan orang lain. Nah, sehingga diterjemahkan oleh orang Indonesia sebagai semoga sebenarnya tidak tepat gitu ya. Jadi sadukara adalah sebagai ungkapan kebahagiaan
atas kebaikan yang dibagikan oleh orang lain. Ketika melihat orang lain berdana, melihat orang lain melakukan kebaikan, kita harus mengucapkan sekarang sadu gitu ya. Nah sadunya mau 3 kali, mau 1 kali, gimana Romo? Ya di wihara-wihara tertentu, Myanmar misalnya sekali. Kita kan 3 kali ya. 7 kali boleh nggak Romo? Capek ya. Kalau 7 kali kita capek. Jadi sadu ini sekarang kita tahu. Kalau kita mengucapkan kata sadu berarti kita sudah melakukan kebaikan yang disebut patanumodana gitu ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita. Lalu ada Dhamma Sawana. Dhamma kelas yang diadakan setiap seminggu dua kali Senin dan Jumat ini, Anda telah melakukan Dhamma Sawana, pendengaran Dhamma. Dengan pendengaran terhadap Dhamma ajaran Sang Buddha, maka Anda sudah punya landasan kebajikan, 10 landasan kebajikan. Gitu ya. Jadi sangat baik kita mendengarkan Dhamma. Dhamma Sawana sebagai pendengar Dhamma, maka orang karena melalui apa pendengaran Dhamma itu terjadi karena melalui orang-orang yang mendengarkan Dhamma. Kalau orang tidak mendengarkan Dhamma nggak bisa ya. Jadi kita ini harus sering-sering belajar. Dhamma Sawana itu mendengarkan Dhamma itu salah satu diantaranya sebagai pariyati Dhamma gitu ya. Oke, nggak apa-apa nih, nggak terlalu susah. Lalu Dhamma Sidesana adalah pembabaran Dhamma. Dan pembabaran Dhamma itu hari ini kita tidak perlu juga ke wihara, tapi banyak YouTube, banyak siaran-siaran online ya. Nah itu juga memudahkan kita hari ini di zaman industri 4.0 tadi ya. Nah ini yang sekarang di 7 kama. Apa itu di kama? Perbuatan meluruskan pandangan. Meluruskan pandangan. Ya. Karena meluruskan pandangan gitu ya. Ya, kenapa disebut meluruskan pandangan? Biasanya membuat lurus pandangan sendiri. Ini juga termasuk di antaranya. Jadi membuat lurus pandangannya sendiri. Jadi Anda tahu nggak persoalan kita hari ini kenapa saya menderita? Kenapa saya walaupun sudah misalnya Anda punya sesuatu tapi masih menderita. Lalu sementara apalagi Anda tidak punya sesuatu Anda menderita. Karena pandangan kita salah. Tadi kan pandangan kita salah terhadap apa? Terhadap dunia ini, terhadap kehidupan ini, terhadap kenyataan yang ada hari ini. Kenapa? Karena kita nggak melihatnya sebagai apa adanya. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda. Kan kita mestinya kan melihat segala sesuatu sebagai apa adanya, tapi kita melihat sesuatu seperti apa yang kuinginkan, gitu kan? Saya kan maunya melihat sesuatu seperti apa yang saya inginkan. Saya ingin anak istri saya cantik. Saya ingin anak-anak saya tumbuh dengan dewasa, pintar, punya penghasilan sendiri. Saya ingin ketika saya ingin itu, maka penderitaan saya dimulai. Tapi kalau saya bisa melihat istri saya sebagai apa adanya, melihat anak-anak saya sebagai apa adanya, melihat kehidupan saya sebagai apa adanya, berarti saya telah meluruskan pandangan saya sendiri loh. Gitu ya. Yuk mulai hari ini kita buat pandangan yang benar terhadap kehidupan kita, bahwa hidup ini bukan milik kita. Kalau hidup ini bukan milik kita, maka istri kita, anak-anak kita, suami kita, pembantu kita, staf kita, apapun yang kita temui, dia bukan milik kita. Dan dia bukan menjadi sebab buat penderitaan kita hari ini loh, gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar tentang persembahan-persembahan. Jadi kalau kita nanti belajar di Wibawintika akan jelas seperti itu. Ini baru saya berbicara belum secara detail ya, baru garis besar gitu ya, garis besar. Nah, sampai sini ada yang ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita berbicara terkait dengan 10 landasan ini ya.
Cilusi ada yang mau tanya? Ya, ya Romo. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute. Tadi saya mau bertanya, lupa. Iya. Nah, ya Romo, saya sebelum sambil menunggu yang lain yang ingin bertanya, Romo, saya mau bertanya nih tentang yang tadi persembahan jasa-jasa kebajikan itu, Romo. Berarti bagaimana yang benar kita saat melakukan pelimpahan jasa, begitu, Romo? Jadi pelimpahan jasa itu nanti belum nyampe, tapi nggak apa-apa dikit dulu. Proses pelimpahan jasa itu harus punya karuna dan mudita. Kalau nggak punya itu nggak bisa. Terus yang kedua harus punya makhluk yang kita limpahkan itu harus makhluk paredatu pajewika. Nanti itu belum kita jelaskan ya. Nanti definisinya nanti baru saya jelaskan. Ini kan kita baru berbicara, nanti saya belum berbicara dharma itu apa definisinya secara penjelasan lebih dalamnya seperti apa Cilusi. Nanti Cilusi itu ya. Ya, baik Romo. Terima kasih. Ya. Baik, apa ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di-unmute. Nanti kita bicara begini contohnya nanti ya. Dana yang kita lakukan nih Cilusi. Ya ini kan kita bahas ke dalam ini ya, dana ya. Dana yang kita lakukan itu kita harus tahu definisinya dulu apa. Ya, nanti kalau kita tidak tahu definisinya kita akan susah. Yang namanya dana atau derma gitu ya. Derma misalnya. Maka minimal Cilusi harus tahu adanya kehendak dulu. Kehendak ini harus muncul dulu oleh seseorang ya tentu ya. Kehendaknya itu harus muncul seorang yang masih memiliki noda batin. Jadi yang namanya dana ini kehendak yang muncul bagi seseorang yang memiliki noda batin. Noda batinnya di mana? Di anusaya. Tahu nggak cerita anusaya? Kita bicara pohon. Yang kemarin saya ceritakan pohon gitu ya. Anusaya ada di mana? Di sini laten ya. Jadi anusaya itu parikama, parikama yang di atas ya, payutana yang di tengah ya. Ini ada anusaya inilah. Jadi kehendak kalau orang berderma, maka harus ada kehendak yang muncul bagi seseorang yang masih memiliki noda batin. Di anusaya tentu di noda batin yang sangat laten. Setelah dia punya noda batin, lalu dia apa tahapan berikutnya? Dia punya kehendak dulu ya. Setelah punya kehendak, maka dia akan di noda batinnya kan mengalir tuh. Ya, untuk melakukan apa? Untuk melakukan pelepasan. Pelepasan ini dalam Abhidhamma namanya paricayana. Bahasa Pali ya. Paricayana. Ya, jadi ada kehendak dulu, baru ada pelepasan. Ini kehendak yang muncul di mana? Di anusaya loh. Di kotoran batin yang halus. Setelah itu baru harus mengalir untuk melakukan pelepasan. Mengalir untuk melakukan pelepasan atau namanya paricayana. Ya, setelah itu apa? Harta bendanya masih miliknya. Di sini kan harta bendanya masih dimilikinya nih, ya. Karena kan baru ada kehendak saja. Gitu kan? Dia punya kehendak di anusaya berarti ada orang biasa yang masih memiliki kotoran batin, lalu mengalir deras ke kesadaran atau kehendak ini untuk melakukan pelepasan. Pada saat di sini masih apa? Bendanya masih belum berpindah nih. Hartanya masih belum berpindah. Hartanya masih menjadi miliknya. Gitu ya. Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah paricana ini selesai, hartanya masih miliknya, lalu dia tujuannya untuk ngapain dia berdana nih? Ya. Tujuannya untuk ngapain? Pasti untuk apa? Untuk kalau kita berdana kan pasti tujuannya untuk mendapatkan penghormatan misalnya gitu kan? Atau penghormatan itu namanya untuk mendapatkan penghormatan misalnya. Penghormatan itu
puja ya misalnya. Untuk melakukan penghormatan puja atau untuk apa? Untuk membantu orang lain. Kan tergantung ya. Membantu orang lain namanya anuga. Anugaha. Anugaha itu adalah untuk membantu orang lain. Nah, jadi jelas tuh ya. Jadi yang namanya dana itu gitu ya, untuk makhluk lain, orang lain atau makhluk lain boleh. Ya, dana atau dharma itu adalah kehendak yang muncul bagi seseorang yang masih memiliki noda batin laten anusaya, lalu dia mengalir untuk melepaskan paricajana, lalu setelah dia ini barangnya masih belum masih ada sama dia, lalu dia melakukan ketika dia melakukan penghormatan, ya maka dia ada yang pas saat dia mau lepas dia melakukan penghormatan, atau ada yang dia mengharapkan ada anugaha. Kalau kita lihat sairnya ya, kehendak yang menjadi bagian sebelum atau sesudah derma, kata kitab Wibawanitika, yang mengalir sehubungan dengan pencarian benda untuk didermakan, maka apa yang diberikan akan menggunakan kesadaran sukacita. Nah, kalau sudah diberikan pasti kesadarannya sukacita nih. Sukacita. Kalau di kitab Wibawanitika ya, kesadaran sukacita masuk juga kombinasi yang lain. Dan kombinasi yang lain. Kombinasi yang lain itu adalah UPK, misalnya begitu kalau kalimatnya ya. Jadi teman-teman sekarang kalau orang punya kehendak kemana ada 3 ya, apa tuh? Masih ingat nggak? Kehendak itu ada 3, masih ingat? Kehendak apa? Kehendak sebelum, terdahulu. Terdahulu itu namanya purima. Ya, terdahulu. Nanti kalau di Abhidhamma kan nanti kita ada yang namanya munca puba gitu kan, ya. Lalu kehendak pertengahan, majima, pertengahan, ya. Lalu terakhir, pacihima. Tuh ya. Setiap kebajikan selalu melibatkan 3 ini. Ya, setiap kali kebajikan ada 3 jenis kehendak kalau menurut kitab Wibawanitika ya. Lalu kehendak yang baik ini kan tergantung nih, yang ini gitu ya. Kehendaknya lalu melakukan pelepasan. Ya. Ketika melakukan pelepasan benda dalam genggamannya, ini kan masih bendanya belum dilepas ya. Nah, kalau dia sudah lepas bendanya gitu ya, dia masih di sini kan masih benda di dalam dia ya. Kalau sudah dilepas dengan sukacita atau kombinasinya gitu ya, maka dia baru melakukan yang namanya paricaga, kalimat dalam Abhidhamma namanya paricaga-karana gitu, ga-karana. Itu definisinya kalau kita bedah gitu ya. Jadi paricaga karana ini adalah apa? Benda yang sudah dia genggam di pertengahan, di terdahulu, pertengahan dan awal, lalu dia berikan kepada atau dia danakan kepada yang lain ya. Waktu dia danakan gitu ya, kebajikan ini melalui dharma dengan menggunakan apa? Pasti menggunakan sarana kan, ya. Sarananya adalah biasanya orang bisa menggunakan macam-macam kan kita berdana ya. Nah, ketika batinnya bersukacita, maka dharma yang dilakukan itu berakhir. Kalau belum sukacita belum berakhir. Kalau dalam definisi kitab Wibawanitika begitu ya. Nah, hanya dengan berderma seseorang akan menghasilkan kekuatan penyambung kelahiran kembali. Jadi ini Anda bisa bayangkan dengan Anda berdema ini bisa melakukan Anda namanya dalam bahasa Pali balawa pacaye ilada.
lada pati sanding deti. Pati sanding deti. Apa ini balawa pacaye lada pati sanding deti? Bahwa hanya berderma yang mendapatkan kondisi yang kuat untuk menyambung kelahiran kembali, gitu ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hanya dana yang telah mendapatkan kondisi, Kalau kita bicara kondisi-kondisi itu pacaya ya. Kondisi-kondisi kan pacaya, ini kan rangkaian pacaya yang kita pelajari bab 4 ya, bab 8. Ya, hanya kondisi-kondisi gitu ya. Yang kuat. Kondisi yang kuat itu apa sih? Nanti bicara ya, kita lihat lagi bab 8. Yang menghasilkan apa? Kelahiran penyambung kembali. Kelahiran penyambung kembali. Tuh nih kalimat ini. Pati sanding. Makanya Anda pernah baca nggak parita gini? Danang dadantu sadaya, silang rakantu sabada, bawana birata hontu, gacantu gitu ya. Dewa Tagata. Dari situ Anda belajar bahwa ternyata kekuatan dana ini bisa membuat Anda lahir kembali. Di alam apa Romo? Minimal di alam manusia atau dalam dewa. Jadi kalau Anda tidak gemar berdana, lalu tiba-tiba nanti Anda sadar Anda sudah lahir di alam apa ya, Anda baru menyesal, jangan ya. Makanya kenapa kebaikan kita atau apapun yang sudah kita peroleh hari ini, baik itu materi, kesehatan, apapun itu privilege yang kita dapat, harus kita convert dengan kebaikan ya, supaya ini bisa menjadi bekal, menjadi bala pacaye lada pati sanding deti, bisa menjadikan kita untuk bisa dilahirkan kembali ya. Nah, kita ternyata kalau kita bicara dana ini dibagi menjadi 3 bagian loh. Ada dana yang hina, rendah. Ya, ada yang rendah. Ada dana yang menengah, majima, yang menengah. Ada yang tinggi, panita. Tinggi. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa hina, rendah, bagaimana dia bisa majima, menengah, bagaimana dia bisa tinggi. Kalau kita lihat berdana yang rendah karena dia dengan ada hasrat. Ada hasrat atau canda. Candanya pakai H ya. Ada canda. Ada wirya. Kita kan bicara ini ya, bicara ini. Ada cita, ada wimamsa. Ya. Yang rendah. Canda, wirya, cita, wimamsa. Wimamsa itu apa sih? Penyelidikan. Ya. Canda itu hasad, wirya itu sinergi, semangat. Lalu ada kesadaran, ada wimamsa. Wimamsa itu penyelidikan yang rendah. Jadi ternyata pada saat kita berdana, ada canda, ada hasratnya, ada keinginan yang rendah. Ada semangat yang rendah, ada kesadaran yang rendah, dan ada wimamsa itu penyelidikan yang rendah juga. Ya. Energinya rendah, kesadarannya rendah, moderat gitu ya. Dan penyelidikannya juga lemah. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan derma yang rendah ini, mengalir dengan harapan. Oh, saya kalau berdana, saya berharap. Nih, dia dana rendah. Kenapa dia dana rendah? Karena ada harapan. Nah, berdana itu nggak boleh ada harapan ya. Harapan untuk apa, Romo? Untuk tenar, yasa. Tenar kan?
Kalau saya berdana, saya mau jadi prioritas. Kan Anda nabung juga kan maunya prioritas kan, supaya tenar. Kita ke ATM, kita lihat saja yang warna abu-abu, warna pink, warna black cut kan beda-beda itu. Karena kita bicaranya begitu ya. Jadi ada yasa ingin ketenaran ya supaya menurut saya ini berdananya bisa dikenal ya. Nah, kalau berdana dengan majima menengah, maka tentu ada hasrat, ada canda, ada wiri, ada cita, ada wimamsa, tapi nggak rendah, dia menengah. Ya, yang ini nih sama dibutuhkan juga, saya pakai biru. Yang ini dibutuhkan juga ini, canda, wirya, cita, dan wimamsa penyelidikan. Tapi dia menengah, dia minimalnya menengah. Ya. Nah, derma yang mengalir menengah ini biasanya dia harapannya berbeda. Dia bukan untuk ketenaran, tapi harapannya untuk apa? Harapannya untuk mendapatkan buah. Mendapatkan buah. Buah jadi apa, Romo? Dari kebaikan. Ya, dan kebahagiaan duniawi. Gitu, ya. Derma yang agung, kalau derma yang tinggi gimana, Romo? Kalau derma yang tinggi, dia demi apa? Derma mengalir demi menjadi makhluk suci. Demi makhluk suci. Tuh, ternyata dana kita sama ya, nggak dilihat berapa besar kecilnya, tapi kalau bisa hina, bisa majima, bisa panita. Jadi Anda bisa rugi kan kalau Anda misalnya berdana tidak mengerti itu. Padahal yang namanya dana, Anda sembunyi-sembunyi saja, pasti berbuah nggak? Pasti, gitu ya. Demi kebahagiaan, jadi dia ketika dia bisa makhluk ada demi makhluk mencapai kesucian, dan atau plus misalnya untuk kemunculan maga dan pala, boleh. Dan pala, ya. Derma yang rendah misalnya buat saya yang terkenal apa? Kaya. Semoga saya kaya, ya. Apalagi semoga saya misalnya dapat jodoh. Yasa kaya dapat jodoh ini dana yang kita itu dikotori oleh yang namanya tanha. Ya, oleh tanha. Dan kalau ini yang menengah didasari oleh yang namanya bukan tanha nih, karena dia tujuannya untuk buah dan kebaikan dari makhluk hidup, maka dana yang menengah ini tujuannya adalah wimoka. Ya. Dia dari dasarnya adalah wimoka. Wimoka. Apa itu wimoka? Wimoka adalah pembebasan diri sendiri. Wimoka adalah pembebasan diri sendiri. Tapi kalau ini untuk pembebasan makhluk hidup, namanya sabasata. Saba semua, sata makhluk, sabasata wimoka. Taya. Sama nih, tapi wimoka. Wimoka taya. Ya. Seperti itu kalau kita bicara derma ya. Kita lanjut saja biar cepat nanti karena Cilusnya mau nanyain masalah pelimpahan jasa ya sekalian. Yang kedua, kita bicara ya akhlak itu gimana? Apa kita bicara sila ya, moralitas ya. Atau orang bilang akhlak. Ini harus ada kehendak tadi ya, sama ya. Karena kita bicara kama kan bicara kehendak. Harus ada kehendak. Kehendak yang mengalir seorang untuk menyempurnakan. Menyempurnakan apa? 5, 8, 10. Ya, latihan moralitas.
Gitu, ya. Makanya kenapa kita di saat-saat di liburan ini mestinya kita retret untuk melatih moralitas kita. Yang terus-menerus tentu. Karena namanya melatih itu kan harus ada kata kuncinya, terus-menerus. Harus terus-menerus, harus konsisten. Ya. Terus-menerus yang mengalir pada seseorang. Dan tentu dengan dia seperti itu, maka dia ada yang namanya dia tidak akan melakukan perbuatan buruk, ya. Dia tidak akan melakukan perbuatan buruk, dan ini dan dia bisa saja kalau orang menyempurnakan parami tentang moralitas di bulan-bulan saya tadi katakan libur, misalnya retret. Kenapa Anda ikut retret? Pertanyaan gini, kan ada pertanyaan, kenapa sih Anda ikut retret? Anda rugi kalau ikut retret misalnya 14 hari meditasi, gitu ya, hanya menjadi brahmacari, 8 sila, rugi. Ya, kalau Anda retret 14 hari, mendingan jadi samana. Kalau jadi samana susah, jadi samanera saja. Kenapa jadi samanera? Karena kalau Anda retret 14 hari, moral sila Anda 75 sekya tambah 10, 85 sila, itu akan bisa menopang meditasi Anda. Kalau Anda cuma megang 8 sila, apalagi teachernya membebaskan Anda untuk ngobrol sana ngobrol sini, nggak ada kemajuan sama sekali ya. Maka dari itu kita harus butuh teacher yang baik. Besok pagi kami sebagian akan pergi berdana makan di tempat guru saya Asin Kaminda yang melakukan Pabaja Samanera. Teman-teman yang mau ikut boleh, kita pagi-pagi jalan ya. Ke sana ke Megamendung ada 35 Samanera dan 35 Brahmacari ya. Jadi teman-teman boleh ikut besok kalau mau berangkat. Kita ketemuan di sana boleh. Yang nggak punya kendaraan kalau mau ikut ya mesti tanya sama istri saya deh. Gimana mekanismenya ya. Itu kita bicara itu. Kita nopang, kalau nggak jadi Samanera, kita topang aja Samaneranya, kan sama aja ya. Ya. Oh, semuanya totalnya 100 peserta. Jadi 35 Samanera dan 70 si atas salini ternyata. Jadi 105. Banyak sekali ya. Terus kita yang ketiga bicaranya bawana. Bawana itu pengembangan batin. Ya. Apa disebut dengan bawana? Sebenarnya kalau kita nanti belajar di buku-buku ada yang namanya absorpsi. Apa? Absorpsi. Ya, absorpsi itu penguasaan gitu ya. Penguasaan, persiapan gitu ya dalam 40 macam objek meditasi. Gitu teman-teman ya. Tentu berdasarkan tingkatan di sini ya. Pengembangan batin itu kan karena disebut bawana kita, makanya sebenarnya bawana itu namanya cita bawana ya, pengembangan batin. Ya, jadi pengembangan batin itu disebut juga samatha. Samatha ya. Samatha itu pengembangan batin di sini dimaksudkan adalah samatha ya. Tapi bisa juga pengembangan batin di sini bisa saja disebut sebagai vipassana. Ya, karena kita perbuatan baik ini kan kita bilangnya adalah bawana ya. Tapi nanti teman-teman akan ketemu dengan kitab komentar yang lain terkait dengan bawana. Misalnya kita lihat di kitab komentar Parata Dipani ya. Ini kitab komentarnya Abhidhamma juga menjelaskan bahwa ini yang namanya bawana adalah gitu ya, kehendak
untuk melakukan latihan gitu ya, untuk melakukan latihan dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu gitu ya, yang berkaitan dengan profesi, yang berkaitan dengan profesi yang tidak tercela, gitu kalimatnya, yang tidak tercela ya. Yang tidak tercela itu dalam bahasa Abhidhamma namanya ana waja kama. Ana waja kama. Dan seni kehidupan, dan seni keterampilan. Dan seni keterampilan. Itu sipa. Sipa itu kan kita pernah ada di Departemen Agama, Sipa Dhamma Samaja. Sipa itu seni keterampilan. Serta penguasaan Dhamma Winaya dan Winaya. Ya. Jadi kalau Anda misalnya penguasaan Dhamma Winaya, kita sedang belajar Pariyati Dhamma sekarang ini, termasuk juga sebagai bawana, makanya ya. Menurut kitab Paramata Dipani, itu lihat tuh semua aktivitas yang kita lakukan, ilmu-ilmu yang kita gunakan. Kalau kita konsen belajar, konsen melatih diri, konsen sedang berpikir, kita sedang melakukan yang namanya bawana, gitu ya. Kita lanjut sampai ke Patidana ya. Lalu apa yang berikutnya adalah apa teman-teman? Yang keempat tadi apa? Lupa. Ketiga apa keempat nih? Keempat ya? Keempat, Romo. Keempat ya? Ya, apacayana. Apacayana ya? Kita bicara apacayana. Apacayana itu adalah apa? Penghormatan ya? Penghormatan. Nah, teman-teman, kalau kita bicara penghormatan adalah tentu penghormatan ini ada beberapa kriteria. Penghormatan kepada yang lebih senior. Gitu ya. Atau dalam hal usia nih. Dalam hal usia. Atau kita penghormatan itu karena kualitas-kualitas melalui berbagai macam sikap. Bermacam sikap. Gitu ya, seperti bangkit. Ada tamu misalnya ada Bante, kita bangkit. Bangkit dari mana? Dari tempat duduk. Ya. Dulu kayaknya kita diajarkan tata krama ya seperti itu ya. Tapi anak-anak kita udah jarang ya. Orang tuanya datang baru-baru dia bangkit ya. Seperti itu ya. Bangkit berdurut ya. Ketika ada Bante lewat, beranjali gitu kan. Kita diajarkan begitu ya. Itu semakin sebagai penghormatan juga salah satunya. Nah sekarang kita lihat dalam kitab yang sama di Paramata Dipani ya. Kitab komentar nih ya. Menyebutkan bahwa penghormatan halnya adalah, ini penghormatan ini adalah gitu ya. Menurut kitab Paramata Dipani adalah halnya melakukan tugas. Halnya melakukan tugas. Melakukan tugas dan kewajiban. Dan kewajiban penghormatan. Jadi beranjali, bernamaskara, bangkit dari tempat duduk. Lalu yang semua yang berkaitan dengan siapa?
Ini kan kita melakukannya kan bangkit, Anjali gitu kan. Anjali, Namaskara, gitu seterusnya ya. Kita terkait dengan objek-objek apa? Objek-objek yang kita lakukan harus dengan Tiratana, ibu, mata pitu, dan mata pitu gitu ya. Ayah, saudara tua. Tuh begitu. Guru, para pertapa. Tuh ya. Bahkan Brahmana pada zaman Sang Buddha. Brahmana yang berbudi luhur tentu. Damika sama samana Brahmana. Damika Brahmana samana ya. Walaupun dia dari aliran lain loh, ya. Tentu yang punya kualitas. Semuanya yang punya kualitas. Ya, atau dalam istilahnya guna. Kualitas itu yang berguna itu namanya guna. Kualitas itu guna, waya, uda. Ya. Jadi kalau dia tidak berkualitas gimana Romo? Ya janganlah ya. Kalau kita ketemu anggota sangga atau ketemu orang-orang misalnya yang nggak berkualitas, cuman kita ya kalau bisa kita hindari saja. Sedikit lagi ya. Yang kelima apa? Yang kelima apa Cilis? Yang kelima Weyaca. Weya Waca. waca ya. Weya waca adalah pelayanan ya. Pelayanan ya. Nah, pelayanan di sini adalah untuk melakukan pakai hitam. Untuk melakukan gitu ya. Berbagai macam tugas. Tugas gitu untuk mereka ya. Mereka di sini adalah kalimatnya ke bahasa palingnya ini ya. Saya nggak paham nih. Tesama gila nanca yata weta tam gitu loh, kalimatnya itu 4. Nanti kita lihat tuh ya, itu kitab Wibanitika bilangnya begitu tuh ya. Tugas-tugas mereka gitu ya. Nah, jadi artinya gimana Romo? Kita lihat coba kitab Wibanitika ya. Di kitab Wibawa ini dijelaskan misalnya kitab Wibawa ini ya, kitab Wibawa itu kitab komentar juga ya. Wibawini dan di kitab sama Paramata ya. Paramata Dipani. Menjelaskan bahwa usaha untuk melalui tubuh. Ada usaha melalui tubuh gitu ya. Plus ucapan. Ya, baik itu kaya wacik wayama karana gitu ya. Dengan apa ya? Dengan pancaran hati yang bersih gitu ya. Pancaran hati yang bersih. Tuh, begitu. Dan bersahabat. Bersahabat. Begitu kalimatnya. Nah, siapa yang kita layani? Tamu. Tamu itu bahasa abidamanya agantuka. Ya, 4 nih kali ya. Lalu pejalan kaki. Bahasa palingnya gamika. Lalu pengembara. Adika. Dan kepada
sesama teman dalam kehidupan suci. Sesama teman dalam kehidupan suci. Yang dalam bahasa Pali namanya Sabramacari. Sa Brahma Cari. Gitu. Ya, jadi itulah 4 itu tadi yang disebut tadi. Mereka itu ada 4 ini. Tamu, agantuka, pejalan kaki, gamika. Berarti kalau ada pejalan kaki, itu kita harus layani itu ya, ternyata ya. Saya sering lihat di Tangerang itu, teman-teman kita dari Baduy jalan kaki bawa botol, itu tuh bawa botol apa? Botol madu ya, bawa botol madu. Itu ya. Nah, tadi sekarang kita bicara terkait dengan tadi pelimpahan jasa ya. Cilusi nanti besok kita berbicara. Pelimpahan jasa itu biasanya hendaknya untuk mengharapkan ada kebaikan yang telah dihasilkan. Jadi kalau kita bicara pelimpahan jasa nih, patidana ya Cilusi ya. Yang ini yang terakhir ya. Yang ke-6 baru besok kita lanjutin. Patidana. Persembahan jasa jasa kebaikan. Jasa-jasa kebaikan tentu ya. Harus ada kehendak dulu yang Cilusi ini. Harus ada kehendak yang mengharapkan agar kebajikan yang telah dihasilkan di dalam rangkaian batin gitu ya, dirinya sendiri menjadi milik bersama. Dengan makhluk-makhluk lain. Iya, itu baru dinamakan pelimpahan jasa. Makhluk-makhluk di sini siapa? Pasti yang punya hubungan karma dengan kita. Siapa dia? Leluhur. Orang tua, ya. Gitu Cilusi. Dan nanti orang tua leluhur kita itu harus apa supaya diterima? Dia harus punya cetasika namanya karuna. Karuna itu apa? Mudita itu apa? Pernah tahu karuna itu apa? Karuna dan mudita. Apa itu? Masih ingat nggak? Karuna apa? Belas kasih ya. Belas asih gitu ya. Karuna. Belas asih. Terus kalau mudita? Mudita itu sukacita. Simpati dan welas asih. Saya menamakannya jadi SMS. Senang melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain senang. Jangan dibalik ya. Apa? Senang melihat orang lain susah. Jangan ya. Itu namanya penyakit mental. Lalu pelimpahan jasa yang leluhur kan kita bagi nih bersama. Leluhur kita dan orang tua kita yang sudah petakang itu berarti telah pergi ya. Itu harus lahirnya di alam para datu pajiwika peta. Hanya ini makhluk yang menerima persembahan. Patidana Cilusi. Begitu Cilusi ya? Terjawab sudah ya? Ya, Romo. Terima kasih Romo. Iya. Ada yang mau tanya?
Baik, teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute. Romo, Iya, izin bertanya. boleh Kan Ci kalau Jani. yang pelimpahan jasa ada juga yang untuk para dewa gitu kan. Itu termasuk hubungan karma juga atau begini? Iya, tapi kan para dewa kita pelimpahan jasa pakai apa Cilusi? Pakai kebaikan. Dia punya kebaikannya. Ini saya katakan kita bicara di dewa. Kita kan pernah belajar di 31 alam kehidupan ya. Kita lihat ya. Salah. Nih, kita mau pelimpahan jasa di mana? Saya tanya Cilusi. Ini kan malam dewa nih Cilusi. Kata Marajika, Tawatim saya, Tusita, Nimanarati, dan Parita Sawati. Kita tahu nih, makhluk di sini kan penuh dengan kesenangan Cilusi. Apa Cijani ya? Penuh dengan kesenangan. Kita lahir di alam manusia, kita melakukan pelimpahan jasa buat mereka. Kira-kira keterima nggak Mbak? Sama aja kayak Cilusi, Pak Cijani lempar buah apel ke atas, nanti jatuh lagi nggak ke bawah? Iya. Iya, jadi tapi apakah pelimpahan jasa ini tidak membawa manfaat, Romo? Membawa manfaat tetap. Membawa manfaat. Iya, perbuatan baik kan tetap membawa. Tadi kan pengertian patidan itu apa sih? Kita mengharapkan kebaikan yang telah kita lakukan ini dalam rangkaian batin kita yang bisa menjadi milik bersama kan? Milik bersama siapa? Orang-orang yang kita cintai. Siapa dia? Leluhur kita gitu kan? Orang tua kita yang telah petakang, yang telah pergi. Nah, tapi syaratnya begini, misalnya contoh. Tadi saya mengajak teman-teman yang ada di sini di grup Abhidhamma ini besok pagi saya akan berangkat ke tempat Asin Keminda karena di sana ada 35 samanera dengan 70 brahmacari yang sedang melakukan pelatihan retret. Ajakan saya ini berarti saya mengajak Anda untuk berbuat baik. Kalau Anda tidak punya karuna dan mudita, tidak merasa senang apa yang saya umumkan, Anda kira-kira mau nggak tertarik dengan perbuatan baik saya ini? Tidak tertarik kan? Tapi kalau Anda misalnya, aduh Romo ngajaknya berbuat baik mulu, kapan jalan-jalan dong? Ini kan perbuatan baik mulu, bosan. Berarti kan tidak senang dengan apa yang saya ajak. Nah kalau seperti itu nanti Anda meninggal dunia, lahir di alam menyedihkan atau di alam peta pada datu pajawika peta misalnya. Lalu saya melakukan pelimpahan jasa buat Anda dengan nama ini misalnya. Perbuatan pelimpahan jasa saya ini ketika saya ingin berbagi di masa hidup Anda saja dulu tidak pernah merasa senang ketika orang lain berbuat baik atau merasa susah ketika orang lain berbuat baik atau merasa terbalik ya, susah ketika melihat orang yang senang atau senang ketika melihat orang yang susah. Ya bagaimana Anda bisa menerima buah kebaikan yang saya ingin bagi bersama itu gitu loh. Kayak gitu sih Cijani. Iya kan Bante Keminda pernah bilang bahwa kita harus selama masa hidupnya tuh dibiasakan bermudita. Iya makanya jadi itu penting. Tujuannya seperti itu ya, Mbak. Iya. Karena kita harus punya modal itu dulu. Kalau nggak punya modal mudita itu apa kita lihat nih? Mudita itu adalah bagian dari cetasika kan? Cetasika yang mana Romo nih? Cetasika mudita itu yang ini. No. Mudita itu ada karma baik, ada di sobana cetasika. Ya. Kalau nggak ada di mudita, kalau kita nggak punya mudita, ya jangan harap kita bisa menerima pelimpahan jasa. Kayak gitu Cijani ya. Iya, makasih. Romo, emang yang Bante Keminda itu boleh didatengin ya kita ya? Boleh. Cijani kan di Bogor ya? Cijani di Bogor ya? Iya, Bogor. Iya dekat kan? Megamendung mah dekat. Iya dekat. Itu mah loncat aja udah sampai Cijani. Izin atau apa? Apa? Harus izin? Enggak datang aja bilang mau dana ke sana. Ketemu sama panitia. Ada di berapa sih itu nanti di WA di grup aja ya. Iya, pokoknya di Megamendung tapi bloknya apa saya? Mega. Iya, betul. Mega Indah. Kan iya, dekat Chan Forest. Iya, betul Chan Forest, betul. Dulu kan Chan Forest, sekarang punya tempat sendiri. Betul. Udah Cijani itu ngelangkah dong dari Bogor mah sampai. Aduh. Langkahnya berapa banyak? Pakai abinya tapi. Gitu.
Pacarnya belum habis. Iya. Kan sampai tanggal berapa Oke. itu ya? Nanti sampai di grup kan sampai tanggal 1 atau tanggal 2 saya lupa. Kan masih banyak kesempatan. Iya, iya. Kan baru Ya. mulai tanggal 23 3, mulai. 23. Iya. Ya. Oke, makasih Romo. Terima kasih. Kita itu dulu ya. Apa namanya materinya sampai situ dulu. Nanti baru minggu depan kita perpanjang. Ada lagi yang mau tanya? Silakan yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute. Ternyata baru ini ya Romo yang berdana itu ada 3 Oh tingkat. iya. Iya, itu Ya bagaimana? bidang dibedah, Cek. Iya, bagaimana jika yang berdana ya? Kadang lihat ya, misalkan bahwa dana. Nanti kita belum ngomong itu loh, perdana yang kita lakukan nanti ya, kamanya nanti baru nanti kita akan bahas itu. Misalnya berdana dengan supaya dia superior, gimana caranya? Ya, misalnya kita harus mempertahankan yang somanasa dari awal, pertengahan bahkan akhir. Nanti kita bahas itu ya di momen kama berikutnya. Yang saya pikirkan gini Romo, waktu dulu sebelum ini ya, sebelum paham baru tahu yang kayak begini ya Romo ya. Jadi berdana misalkan membawa dana grup tuh, kita dana ke Viara, terus kita naruh nih kan banyak dana-dana yang lain, terus tanpa sengaja ada yang nyelonong ngambil gitu. Terus itu perasaan muncul tuh, ini orang kenapa main ngambil aja gitu kan. Nah itu tuh Romo, yang jadi efeknya itu baru apa sih? Jadi hina ya? Iya, jadi kayak gimana gitu loh rasanya gitu Romo. Oh ternyata gitu. Kalau belajar abidama ntar dia ngambil makanan yang kita duluan, berarti dia senang dengan makanan itu, berarti makanan saya enak. Enak ya, dia kan diputar balik ya. Jadi gini Romo, jadi dengan gitu bisa melihat bahwa kita tuh masih melekat dengan dana yang kita bawa. Betul, apalagi misalnya begini, kita udah capek-capek masak misalnya, terus besok ketemu yang muliasin kayak Minda atau bagaimana ya, terus tiba-tiba makanan kita nggak dimakan. Kira-kira kita sedih nggak? Sedih ya. Karena misalnya saya pernah ikut meditasi di beliau suka fok misalnya gitu. Anda bawa fok buat beliau gitu, tapi ternyata foknya nggak sebelum sampai udah dimakan sama yang lain, mungkin Anda kecewa ya, mungkin ya seperti itu ya. Bisa juga kayak gini nggak Romo? Maksudnya pas kita mau menyerahkan, toto dana yang kita bawa diambil sama yang lain diserahkan gitu loh. Itu kadang. Ya itu bisa juga begitu. Berarti itu bulusi mesti perasaannya, oh ya udah dibantuin berdana, dibantuin di bawah. Iya, diputar balik ya Cijani ya. Iya, betul. Katanya apapun dibikin positif. Iya. Ya, betul. Kalau sebelumnya kan ada rasa muncul sebelum tahu ya, ada muncul. Betul. Mungkin yang ngambil yang mengucapkan yang modana itu dulu di kehidupan lalu anaknya Jelusi atau Cijani. Jadi yang jerobot ambil makanan. Atau ada juga kan di Gunung Sindur itu kan peraturannya beda. Jadi kalau dana itu siapapun boleh ambil, boleh. Jadi dia nggak pakai diatur yang punya. Ya kayak di Gunung Sindur kan pernah kita dana nasi dulu. Jadi nasi itu yang kita persembahkan sendiri. Tapi kalau makanan yang lain baru bebas. Ada yang kayak gitu. Iya, Masing-masing. Jadi kita mesti tahu juga aturannya setempat gitu. Betul. Oh memangnya di sana nggak pakai yang mana aja boleh bawa. Iya, setuju sih. Tergantung tuan rumah ya. Betul. Tapi butuh tingkat kesadaran yang tinggi. Tapi ada juga yang nggak dana, udah ngincer makanan nih. Ya, semua serba bisa juga, Romo. Ada juga yang begini, yang berdananya telur asin, dapatnya babi panggang. Berarti karma baiknya, wipakanya dia bisa muncul. Nggak apa-apa lah, kita jadinya kok ngomongin orang kan abidama buat kita sendiri. Jadi membahas gitu tuh supaya kita tuh tahu bahwa nanti kalau ini berdana, kalau udah niatan muncul berarti kita udah harus melepas bahwa itu bukan milik kita. Iya, betul. Pokoknya ketika itu harus sudah lepas dari genggaman kita, tadi apa tadi prinsipnya? Nih, harus dilepas dulu dari genggaman kita. Dan pada saat kita melepas genggaman kita, ini dia metodologi ini sih. Ya. Ini kan derma, mana derma? Ini dia. Kan sampai di sini masih belum
keinginan baru melepas belum disebut dana nih. Ya. Tapi kalau sudah menjadi paricaga karana, barangnya udah terlepas nih. Dan ketika barangnya terlepas, di momen ini harus bahagia. Kalau di momen ini nggak bahagia, nggak jadi superior. Nanti kita bahas. Belum jaga itu, Romo. Yang waktu berjalanan macet, kesel. Iya. Nah, itu tuh. Tapi walaupun ini Ya kan? masih mending. Jadi artinya tapi ini dipertahankan. Ya, Iya. itu ya. Apakah apalagi kalau ininya udah sempurna, ini udah sempurna, ini somanasa, oh udah keren banget. Ya. Atau bisa saja misalnya ketika Anda mau berdana kepada Bhikkhu Sangga, Anda bawa makanannya makanan non VG, ternyata bantenya VG, menyesal, itu juga nggak boleh, ya. Ya, sebaiknya kita tahu juga. Iya, betul. VG apa nggak VG, jadi nggak sampai. Atau nggak usah begitu juga, kita siapin aja 2 makanan bawa, VG dan non VG. Jadi kalau dia, bantengnya VG, yang non VG-nya yang makan banteng. Banteng tahu nggak siapa? Kita sendiri banteng, ya. Kalau bante yang pakai jubah, yang nggak pakai bante, yang nggak pakai jubah kayak saya namanya banteng. Gitu. Dulu suami saya kayak gitu, kalau misal kita kasih makan, udah buat kita aja, buat strikernya saya juga istilah semacam kayak bante, kebetulan kan memangnya itu ya udah sama aja gitu, kasih aja kayak misalnya bantengnya nggak ambil ya buat kita sama yang kayak Romo gitu, jadinya nggak kecewa tuh, memang dimakan juga. Ya, biasanya kalau kan nggak selalu dimakan juga, Romo, begitu banyak makanan. Setahu saya Bante juga memahami, dia juga tidak menolak persembahan makanan yang kita berikan. Cuman mungkin dia terima tapi dia tidak makan, kan bisa aja kayak gitu kan. Ya, namanya kan udah diterima. Iya, namanya sudah diterima. Betul. Udah diterima, udah berarti sesuai sama kita maunya kan mau ngasih. Ada yang terima, ya sudah. Tapi Romo mau tanya nih, tentang dana. Kalau untuk khusus dana makan ini, kita menyerahkan dana makan ini dengan tujuan sangga dana. Apa seperti itu, Romo, lebih baik ya mungkin ya? Atau gimana, Romo? Ya tadi kan tujuannya itu tadi. Sangga dananya buat apa dulu nih? Oke, ternyata sangga dana. Kan tapi tujuannya tadi apa? Pada saat sangga dana mau dapat apa nih? Mau dapat ini nih. Pada saat sangga dana mau dapat jasa, kaya, ya sama juga, berarti rendah juga. Tapi kalau sangga dananya, cetananya untuk sabe sata wimoka thaya, untuk pembebasan dan pencapaian magapala baru tinggi. Kalau tujuan dananya untuk supaya menjadi parami, itu juga bisa ya, Romo ya? Bisa. Karena kalau kita parami kan berarti ini kan pembebasan nih. Pembebasan. Makhluk hidup, ya. Dan bisa menjadi magapala, iya. Romo. Iya, itu. Romo. Ada orang yang mengatakan kalau kita ingin berdana makan dengan bante, lebih baik kita berdana itu makanan itu apa yang kita sukain itulah yang harus kita danakan. Apa itu benar, Romo? Harus kayak begitu. Kalau kalimatnya begini, satu Lungpo pernah cerita, ya ada satu kalimat, mungkin Anda pernah baca, Lungpo itu hebat di Thailand. Kalau Anda misalnya berdana kepada Bhikkhu Sangga, tapi Anda membiarkan orang tua Anda kelaparan, Anda nggak bakal masuk alam-alam dewa loh, gitu ya. Karena bagaimana juga kalau kita berdana ini kan, kadang orang-orang berdana, umat Buddha kita ini kan berdana kadang tidak bijaksana. Ya kan, tidak biasa gimana. Mungkin di rumahnya ada orang tuanya yang sudah renta, belum dikasih makan, udah pergi bawa makanan ke wihara. Itu pun juga tidak baik, ya. Jadi harus bijaksana. Kalau kita misalnya ingin berdana kepada anggota sangga, minimal kita juga mempersiapkan sebagai bertanggung jawab sebagai seorang istri, seorang suami, untuk memberikan nafkah atau makanan kepada orang di rumah, kan begitu. Nah, terus kalau kita berdana dengan kesukaan kita, tadi ada unsur kemelekatan, nanti takutnya kalau ternyata apa yang kita suka dengan apa yang Bante belum tentu Bantenya suka ya. Walaupun kita tahu Bante menerima apapun ya, tapi biasanya kan umat itu pinter loh, Ramani. Ketika dia bawa ini nggak dimakan,
Besok dia bawa yang lain nggak dimakan. Pas saat bawa sesuatu dimakan, dia langsung simpulkan sendiri, oh nih bantainya suka ini nih. Sehingga akhirnya apa? Dia dana itu terus gitu. Dan itu jadinya kayak seperti itu. Jadi saya pikir Bante itu kalau dia sudah merenungkan tentang patisangka yoniso, pindapata patisewami, makanan saya makan makanan ini bukan untuk menggemukkan, bukan untuk mempercantik diri, tapi hanya untuk kelangsungan hidup. Saya pikir dia tidak akan pernah melihat jenis makanannya itu apa. Karena kalau kita berbicara ahara patikussalanyana, kemampuan meditasi tentang perenungan terhadap makanan, semua makanan yang masuk ke dalam mulut kita yang dimakan itu adalah nutrisinya, bukan makanannya loh. Begitu, Ci. Jadi saya pikir kita sebagai seorang yang sudah belajar Abhidhamma, ya mestinya kita sekarang udah lagi nggak berpikir bahwa saya berdana ini punya niat supaya biku yang saya danakan ini dia bisa memperpanjang kehidupannya sehingga dia bisa mengembangkan kehidupannya sebagai biku yang baik dan bisa mencapai kesucian. Karena saya sering bilang dalam Anguttara Nikaya 4 ada 4 hal yang tidak boleh dianggap remeh. Yang pertama raja kecil, anak presiden, anak raja itu kan nggak boleh dianggap remeh. Karena suatu saat dia jadi raja, ya. Yang kedua yang tidak boleh dianggap remeh adalah ular kecil. Karena ular kecil sama ular besar bisanya sama. Kalau dia patok pasti keluar bisa yang sama. Yang ketiga api kecil. Api kecil juga tidak boleh dianggap remeh. Karena kalau nanti dia membakar, jadi kebakaran itu kan dari api yang kecil. Ini yang keempat yang ingin saya bicarakan. Kita tidak boleh menganggap remeh samanera kecil atau biku kecil. Karena kalau dia kita kasih parami, kita kasih dana, dia memperlangsungkan kehidupan, kalau dia jadi seorang arahat, jadi seorang biku terpelajar kan luar biasa. Makanya kenapa sih orang tuh kalau berdana ya udah jangan pilih-pilih gitu ya. Karena kan tadi kehidupan biku itu kan harus ditopang oleh makanan. Tubuh kita ini kan harus ditopang oleh makanan. Sementara para biku, para samana itu kan tidak boleh bekerja. Karena dia tidak bekerja, dia kan harus mendapat persembahan umat. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang sudah punya tinggal di wihara, di daerah yang dekat dengan biku sangga, mestinya mesti bersyukur karena itu masuk dalam kategori pati rupa desa sawaso, etang manggalamu tamang. Kita sudah tinggal di tempat yang sangat sesuai. Sehingga kita tidak perlu berjauh-jauh berpuluh-puluh kilometer untuk bisa belajar mendengarkan dhamma, bermeditasi, bahkan berdana makan kepada sangga. Satu hari saya ketemu dengan Bante yang dia sangat bijaksana sekali. Jadi Bante itu memberikan jadwal dalam 1 minggu 2 hari itu dia kasih free kosong. Padahal 2 hari itu biku ini luar biasa. Kalau orang dana waktu bikunya sendiri tapi makannya bisa satu balai besar. Apa yang dia lakukan? Dia sengaja menulis 2 hari dalam 1 minggu itu dia tidak menerima makanan. Kenapa dia tidak menerima makanan? Tidak menerima makanan maksudnya adalah tidak menerima makanan dari luar. Dia memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bisa kepada masyarakat sekitar untuk bisa berdana kepadanya. Saya pernah menjadi samanera dan biku itu pernah menjadi guru pembimbing saya. Saya pernah pindah patah di daerah terpencil dekat daerah Cikimrun, tapi di Tegal Angus namanya ya. Dan saya bertanya, terus saya jadi samanera ikut beliau berhari-hari, saya tanpa alas kaki kita keliling ya, kita setelah dapat dana makanan kita terus dananya tidak di wihara, kita makan di rumah umat, kita buka bol kita lalu mereka perapihin lagi, persembahkan ya. Nah berhari-hari kami pindah patah, ada satu orang ibu si nenek gitu ya. Bante memperhatikan ini si nenek kalau Bante pindah patah sama saya kok nggak pernah mau keluar. Akhirnya habis dari itu ya Bante ini bertanya, kenapa sih nenek kok tidak pernah mau berdana ketika Bante lewat? Apa kata nenek ini? Saya mau berdana bagaimana Bante? Saya makan saja dari pemberian umat, dari pemberian orang lain, tetangga saya. Saya hidup sebatang kara. Lalu Bante ini bilang, apakah ibu tidak punya air? Ya air di rumah ada, air kendi gitu air. Tapi kan saya nggak punya botolnya. Udah ibu cari bersihin botol,
nanti masukin air ke dalam botol, kata Bante, lalu tutup, dan kalau ibu malu, ibu boleh masukin kantong plastik, kata Bante, kantong kresek. Besok hari kami pindah patah lewat rumah itu, dan betul ibu itu memberikan air minum botol kresek dengan rasa kendi, ya, mereknya merek air kemasan terkenal, tapi kalau saya minum rasanya kendi, ya. Dan saya sempat juga bertanya sama guru saya yang itu, saya bilang, kenapa Bante lebih suka tinggal di desa pertinggalan seperti ini, di desa-desa terkecil yang notabene masyarakat Buddhis yang sangat minim gitu, ya. Beliau bilang kalau di Jakarta, di Tangerang, di kota besar, banyak umat kaya, orang-orang kaya yang bisa berdana kepada Bante makan siang. Tapi di sini, di daerah terpencil seperti ini, tidak ada orang punya kesempatan yang sama loh untuk bisa berbuat baik sama Bante. Dengan saya tinggal di teras ini, saya memberikan kesempatan supaya orang-orang ini bisa berdana, dan di kehidupan masa yang akan datang supaya dia terbebas dari kemiskinan. Jadi baik sekali nih Bante, ya. Dan Bante itu sekarang masih tetap ada dan suka ke hutan. Beliau tetap jadi biku, dan saya meninggalkan kehidupan Samanera menjadi seperti ini. Kayak gitu. Kasih Jadi, Mo. iya. Jadi nggak apa-apa. Berdana makanan apa yang kita suka, karena kita bisa, kalau apa yang kita suka, kan kita menyajikannya kan dengan baik, Raman. Oh, itu seperti ceritanya yang di waktu ada kan mau ceritanya yang bantenya itu nutup patahnya pada orang lewat, kasih kesempatan satu orang untuk berdana. Kalau kita ceritanya para biku di masa lalu, dia lewat rumah dan dia nggak seperti biku sekarang, ya, jalan kaki, terus dia biasanya dia lewatin rumah, kan dulu kan nggak seperti sekarang diumumkan nanti ada Bante lewat, ya. Kan sekarang dia biasanya kalau para biku itu lewat, ya, dan dia nunggu. Kalau di rumah orang misalnya lewat, nunggu. Kalau orang itu tidak keluar, dia berjalan lagi, nunggu, berjalan lagi. Dan biku punya aturan main, kalau dia misalnya berdananya separuh, dia akan buka separuh itunya, kotaknya. Tapi kalau dia tidak mau terima, dia tutup. Tapi selama ini biku kalau sudah penuh, ya dia tidak lakukan. Tapi kalau dia makannya ke wihara, dia akan bawa terus untuk dia bagikan ke umat biku yang ada di wihara. Tapi yang jelas sekali lagi, kesempatan tadi, makanya kenapa kalau kita mau memberikan penghormatan ke pejalan kaki tadi, karena mungkin dulu biku kan nggak berjalan ke perjalan kaki kan, makanya kenapa Anathapindika kan membangun rumah singgah. Anathapindika kan awalnya kan sebelum dia bangun Jetawana kan dia bangun rumah-rumah singgah. Nah, dia tahu pejalan-pejalan kaki itu para biku kan suka nomaden, ya, tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dia kan nggak punya tempat tinggal, makanya diberikanlah pelayanan, disiapin kendi, disiapin air minum, disiapin tempat istirahat kayak gitu. Nah, setelah itu baru beliau berdana Jetawana Arama kepada Sang Buddha. Betul Cijani, memang seperti itu, tapi ada sebagian yang seperti itu juga. Tapi kalau biku-biku tetangga kayaknya nggak mau nolak seperti itu, ya. Nggak mau nolak ketika umat berdana, ya. Dan kenapa sih para biku yang dianggap memiliki kemampuan atau memiliki tingkat-tingkat meditatif yang bagus, orang tuh berdananya berduyun-duyun karena dianggap dia habis sampai jana selesai, terus dia kan keluar dari jana, dia kan meditasi, mungkin dia mau dapetin manfaat atau parami yang baik, ya. Apalagi dia misalnya seorang anagami atau seorang arahat, dia baru selesai memasuki Niroda Samapati, kita berdana kepada beliau, wah, kita jadi konglomerat 7 hari itu, ya. Habis itu miskin lagi gitu. Kenapa? Pak Romo. Konglomerat dalam 7 hari, maksudnya dalam 7 hari udah bagus. Ya, dalam 7 hari kita langsung bisa mencapai kekayaan jadi konglomerat di kehidupan saat ini. Kalau kita berdana kepada seorang anagami dan seorang arahat yang selesai memasuki Niroda Samapati. Tapi itu balik lagi ke kamanya juga, ya Romo, ya, balik lagi kama baiknya juga, ya Romo, ya. Oh iya, pasti. Kalau kita nggak punya timunan karma baik, nggak akan semua ada kondisi. Semua dikondisikan, betul. Jadi nggak mudah juga, ya Romo. Nggak mudah, betul.
Ya sekarang mulai mupuk. Iya kan ya. kita kan sudah Mulai- belajar pacaya. Ada berapa pacaya? 24 kondisi. Ya, Dan itu yang membedakan agama Buddha dengan orang agama lain. Kondisi-kondisi yang menyertai kan. Kalau saya nanam pohon mangga, biji mangga, memang buahnya pasti buah mangga. Tapi buah mangga itu menjadi manis, matang, super. Dia bisa buahnya lebih lebat tergantung kondisi-kondisi yang menyertainya. Kondisinya apa? Hetu pacayo, aramana pacayo, adipati pacayo, anantara pacayo, samanantara pacayo, dan seterusnya. Gitu. Ya. Iya. cukup Cukup? Romo. Baik Romo, Terima udah. kasih. Ya. Makasih ya Romo. Iya, sama-sama. Baik Terima Romo. kasih Romo. Selamat malam. Selamat malam. Sebelum kita mengakhiri kelas malam ini, kita akan sama-sama membacakan Parita Patidana. Boleh saya minta Pak Hendra untuk mewakili kita membacakan Parita Patidana dan menutup dengan nama Karapata. Ada Pak Hendra, saya silakan. Baiklah, pada Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup kelas ini dengan melakukan pelimpahan jasa Patidana. Mari mengambil sikap menjali. Handamayang Patidana Gatayo Anamase Punya Sidani Kata Sayana Nyani Kata Nime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Pia Gunawan Taca Mayang Mata Pita Dayo Dita me capya ditawa anye maja tawerino satati tanti lokasming te puma catuyo nika pance kaca tuo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anumo dantu te sayang Ye cimang napa jananti dewa tesang diwe dayo maya dinana punyanang anumo dana hetuna sabe sata sada hontu awira sukajiwino kema padanca papontu te sasa si jatang subah Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita menutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadhemi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap sabi sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Cilusi. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. teman-teman. Besok saya beda Terima suta. kasih, Besok Bu saya beda Lucy. suta. Kalau mau ikut beda suta silakan. Oke Mo, makasih Mo infonya. Terima kasih. Terima kasih.